sekalian, perkenalkan saya Glory Vailorista sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang jurusan gizi, izin memberikan informasi mengenai sehat dan produktif dengan isi pelingkup untuk usia golongan dewasa madya. Sebelumnya, mari kita mengenal siapa saja golongan dalam usia ini. Masa dewasa madya dimulai dari usia 30-49 tahun yang mencakup keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab relasi di tengah perubahan fisik dan psikologis yang berlangsung seiring dengan proses penuaan. Nah, di samping kesibukan tersebut, maka dapat timbul berbagai masalah gizi pada usia ini. Beberapanya adalah kekurangan energi kronis atau KEK, yang kedua, perubahan makan yang menyebabkan penurunan berat badan, kelebihan berat badan dan obesitas, anemia gizi dan penyakit berat. Sebelumnya mari kita ulas mulai dari kekurangan energi kronis. Biasanya ini terjadi pada ibu hamil yang disebabkan karena gangguan makan, karena melakukan diet yang salah. Yang kedua, bisa saja karena ada penyakit infeksi. Yang ketiga, bisa karena cacingan. Keempat, bisa karena depresi atau stres, pemilihan makanan yang salah, dan terakhir absorpsi zat gizi yang tidak baik dalam tubuh. Masalah gizi yang kedua yaitu gangguan makan yang menyebabkan penurunan berat badan. Yaitu contohnya ada anoreksia nervosa. Keadaan ini yaitu di mana seseorang merasa cemas terhadap kenaikan berat badan sehingga mereka berusaha untuk membuat dirinya kelaparan untuk menurunkan berat badan. Dan bulimia nervosa yaitu ditandai dengan binge eating atau makan yang banyak kemudian dimuntahkan. Bisa juga melakukan puasa, olahraga yang ekstrim, dan penggunaan laksatif. Masalah gizi yang ketiga yaitu kelebihan berat badan dan obesitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyakit ini yaitu yang pertama, stres karena pekerjaan. Hal ini dapat menjadi faktor tidak langsung yang mempengaruhi IMT melalui perubahan asupan untuk cenderung makan makanan tinggi lemak dan mengandung gula atau comfort food. Faktor yang kedua bisa karena aktivitas fisik yang kurang dalam sehari. Asupan kalori yang berlebih jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang seimbang maka memudahkan orang untuk mengalami kegemukan, kelelahan mental dan jasmani. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya waktu tidur dalam sehari. Kebutuhan waktu tidur yang diperlukan untuk dewasa madya adalah selama 7 jam dalam sehari. Masalah gizi yang selanjutnya yaitu anemia gizi besi yang dimana sering terjadi pada wanita karena dalam setiap bulan mengalami menstruasi sehingga banyak zat gizi yang hilang. Anemia ini biasanya ditandai dengan gejala 4L yaitu lesu, lelah, letih, dan lemah yang pastinya disebabkan karena kurangnya zat gizi dalam tubuh. Maka dari itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi yaitu dalam sumber hewani, contohnya hati dan daging yang berwarna merah, dan sumber nabati yaitu sayuran yang berwarna hijau. Pastinya ada faktor penghambat dan pendukung dalam penyerapan zat besi dalam tubuh. Untuk faktor penghambatnya, contohnya ada asam pitat pada serealia, dan faktor pendukung penyerapan zat besi adalah vitamin C. Maka jika kita mengonsumsi makanan sumber zat besi, dianjurkan untuk mengonsumsi bersama dengan makanan sumber vitamin C sehingga dapat membantu penyerapannya.
Masalah yang selanjutnya pastinya juga ada penyakit degeneratif. Penyakit yang biasanya terjadi yang pertama adalah PJK atau penyakit jantung koroner. Dengan faktor resiko utama yaitu hipertensi dan perokok. Dan faktor resiko lain adalah stres, genetik, umur, dan diabetes mellitus. Determinan gizinya dari PJK ini adalah dislipidemia, diabetes mellitus, hiperglikemia, resistensi insulin, hipertensi, obesitas, dan tanda-tanda inflamasi. Penyakit degeneratif yang kedua, dislipidemia atau kelainan metabolisme lemak yang ditandai dengan kenaikan atau penurunan kadar lemak dalam darah yang mencakup kolesterol total, LDL, trigliserida, dan HDL. Penyakit selanjutnya adalah diabetes mellitus yang dikarenakan adanya peningkatan glukosa darah akibat kekurangan insulin absolut dan relatif. Yang keempat adalah hipertensi. Tekanan darah tergolong tinggi bila sistol lebih dari 140 mm air raksa dan atau diastol lebih dari 90 mm air raksa. Dan pastinya pada golongan wanita umur 45-50 tahun pastinya mengalami menopause atau masa berakhirnya menstruasi. Hal ini dapat terjadi lebih cepat ataupun lambat. Nah, penyakit-penyakit tersebut dapat dicegah dengan mengubah perilaku makan kita dengan mengonsumsi pangan bergizi seimbang dengan energi sebanyak 2.625 kilokalori, protein sebanyak 65 gram, lemak 73 gram, karbohidrat 394 gram, dan zat gizi mikro yang mencakup kalsium, seng, vitamin C, vitamin D, cairan, dan serat. Semuanya ini dianjurkan bagi usia 30-49 tahun menurut AKG 2013 dan 12. Nah, bagaimana kita mendapatkan zat gizi itu melalui makanan yang kita pilih? Nah, cara mengaturnya yaitu dengan isi piringku. Apakah yang dimaksud dengan isi piringku? Piringku adalah panduan yang menunjukkan sajian makanan dan minuman dalam sekali makan atau dalam seharinya, yaitu dengan porsi makanan pokok dan sayuran seperti 3 porsi dan lauk-lauk dan buah sebanyak 1/6 porsi. Berikut contohnya. Untuk makanan pokok, makanan pokok adalah panganan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia. Nah, berbeda jenis makanan pokok, berbeda juga porsi makan yang dianjurkan. Contohnya untuk nasi sebanyak 100 gram dalam 1 kali makan atau 1 centong nasi dalam 1 kali makan. Untuk kentang sebanyak 210 gram atau setara dengan 2 biji sedang. Untuk mie basah dianjurkan 200 gram atau 1,5 gelas. Nah, berikut bisa dilihat beberapa jenis makanan pokok yang biasa dikonsumsi orang Indonesia. Kemudian ada lauk-lauk yang dibagi menjadi 2, yaitu lauk hewani dan nabati. Lauk hewani dapat diambil dari susu, telur, ikan, ayam, dan produk-produk olahannya. Sedangkan nabati bisa diambil dari kacang-kacangan biasanya dan produk olahannya, contohnya tahu dan tempe. Untuk porsinya, misalnya dalam 75 gram ikan kembung setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit, atau setara dengan 1 butir telur ayam ukuran besar, atau setara dengan 2 potong daging sapi ukuran sedang. Untuk lauk nabati, contohnya ada 100 gram tahu setara dengan 2 potong sedang tempe atau 50 gram. Untuk sayuran dan buah pastinya
sangat diperlukan dalam sehari karena merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Untuk sayuran, porsi yang dianjurkan adalah 100 gram atau setara dengan 1 mangkok sedang. Beberapa sayuran ada yang dapat dikonsumsi secara langsung, contohnya tomat, timun, dan kol, sedangkan yang lainnya diperlukan proses pengolahan terlebih dahulu. Untuk buah, dalam porsi buah, berbeda jenis buahnya juga berbeda pula porsi yang dianjurkan. Contohnya dalam pepaya, porsi pepaya yaitu 100 gram atau sama dengan 1 potong, atau sama dengan 1 potong semangka, atau sama dengan 1 buah pisang ambon. Berikut dapat dilihat contoh menu sehari usia 30-49 tahun. Ada makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan menu makan malam. Biasanya semakin bervariasi warnanya dapat menggugah selera makan seorang, sehingga lebih baik untuk kita dapat mengonsumsi berbagai macam makanan pokok, berbagai macam lauk pauk, sayur, buah, sehingga berbagai macam warna terkandung dalam satu kali makan. Berikut adalah kebutuhan gizi sehari dalam kelompok umur 30-49 tahun. Untuk makanan pokok berbeda laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki sebanyak 7,5 penukar, untuk perempuan 4,5 penukar. Sedangkan buah sama laki-laki dan perempuan sebanyak 5 penukar, minyak 6 penukar, sayuran 3 penukar, lauk hewani dan nabati 3 penukar, gula 2 penukar dalam sehari. Selain mengonsumsi makanan yang sehat, kita juga perlu aktivitas fisik untuk mendukung penyerapan zat gizi tersebut dalam sehari. Aktivitas fisik ini dapat dilakukan di rumah, tempat kerja, tempat umum, termasuk aktivitas fisik lain yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu senggang sehari-hari. Contohnya melakukan pekerjaan rumah. Dan juga tidak lupa kita dianjurkan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sehingga tangan kita terbebas dari kotoran yang mengandung kuman dan penyakit. Nah, perlu diingat nih Bapak dan Ibu, 5 waktu penting untuk mencuci tangan yaitu sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. Yang terakhir, jangan lupa untuk minum air yang cukup, yaitu sebanyak 18 sehari, sehingga fungsi ginjal dapat terpelihara. Kita tidak terhindar. Kita dapat menghindari terjadinya dehidrasi, mengurangi resiko kanker, kandung kemih, memperlancar pencernaan, perawatan kulit, dan dapat mengontrol kalori. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.